Ada pepatah yang mengatakan bahwa tujuan akhir dari bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. Inilah pembahasan yang akan kami bahas kali ini, yaitu tentang program CSR atau Corporate Social Responsibility di bidang pertanian, tantangan dan peluangnya. Kami dari tim The Glory, saya Cecilia Putri dan rekan saya Nasya Ayu, salam hangat semuanya. Pembahasan terkait topik kali ini dimulai dari latar belakang, kemudian analisis permasalahan, analisis sistem, solusi, dan rekomendasi. Untuk rekan saya Nasya Ayu, saya persilahkan. Poin utama yang kami garis bawahi di sini adalah PT PKT sedang mempertimbangkan program CSR Sistem Pertanian Terpadu, apakah layak diterapkan di Papua Barat dan dapat berhubungan secara langsung dengan proses bisnis perusahaan dan output perusahaan. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menerapkan sistem pertanian terpadu ini. Yang pertama, yaitu IPM Papua yang rendah hanya di 61% dan juga indeks daya saing infrastruktur yang masih rendah di 50%. Selain itu, penduduk usia kerja yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan kompetensi masyarakatnya. Dari latar belakang yang telah disampaikan, kami merombak permasalahan yang timbul menggunakan metode analisis SCH, di mana situasi saat ini adalah PT Pupuk Kalimantan Timur sedang melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan pabrik urea baru di Papua. Pembangunan ini melibatkan PT PKT, pemerintah daerah Papua, dan juga masyarakat Papua. Pemerintah daerah Papua berpartisipasi dengan dukungan regulasi dan menjadi penghubung antara PKT dengan masyarakat. Dan masyarakat Papua akan terlibat dalam hal suplai tenaga kerja, mengingat jumlah penduduk usia kerja di Papua terbilang cukup tinggi. Di sisi lain, PT PKT juga memiliki tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan misi PKT. CSR yang direncanakan oleh perusahaan adalah berupa program pertanian terpadu untuk menciptakan sustainability impact. Dan dari situasi ini muncul permasalahan, masih adanya kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi masyarakat lokal Papua untuk menjalankan sistem pertanian terpadu. Dari situasi dan permasalahan yang ada, maka muncullah pertanyaan, apakah sistem CSR pertanian terpadu ini layak diterapkan dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal? Pertanian terpadu dipilih karena dianggap sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan karena Papua memiliki lahan pertanian yang sangat luas tetapi hanya 33% dari lahan yang dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, menurut BPS, 69,94% penduduk Papua bekerja di sektor pertanian. Maka program CSR berbasis pertanian dianggap sesuai dan bagi warga Papua dan sejalan dengan keterampilan dan kompetensi mereka. Berdasarkan kondisi tipografi yang menyebutkan bahwa Papua memiliki kelas lereng lebih dari 40%, maka model pengembangan sistem pertanian terpadu juga harus menggunakan model pada lahan miring. Tanaman tahunan seperti buah-buahan bisa dijadikan opsi untuk pertanian model ini, di mana kombinasi antara peternakan yang akan menghasilkan kotoran bisa diolah menjadi bioslurry yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk membudidayakan tanamannya. Dengan adanya sistem pertanian terpadu, output perusahaan lebih bervariasi karena terdapat gabungan dua sistem, maka output tidak hanya berupa pupuk tetapi dapat berupa daging, jerami, susu, atau berupa 4F yaitu food, feed, fuel, dan fertilizer. Kemudian kami melakukan analisis terkait penerapan sistem pertanian terpadu dengan menggunakan analisis TOWS, di mana yang kami dapatkan adalah tantangan dari penerapan sistem pertanian terpadu ini. Yang pertama, bagaimana perusahaan menyelaraskan jalannya sistem pertanian terpadu dengan kualitas SDM yang kurang teredukasi terkait sistem ini. Dengan adanya perubahan iklim dan kondisi tanah tentunya akan berpengaruh terhadap jalannya sistem pertanian terpadu, sehingga perlu mengoptimalkan keseimbangan penggunaan pupuk kimia dan organik. Dan tantangan yang terakhir adalah banyaknya penduduk usia kerja di Papua yang tidak memiliki ijazah pendidikan. Selanjutnya adalah peluang yang muncul dari penerapan sistem pertanian terpadu di Papua. Papua memiliki lahan pertanian yang sangat luas, yaitu sebesar 67% lahan yang belum dimanfaatkan. Kemudian masyarakat Papua memiliki kompetensi dasar dalam bidang pertanian, dan banyaknya penduduk usia kerja yang berpeluang menjadi input tenaga kerja dalam program ini. Namun, dari penerapan sistem pertanian terpadu di Papua, terdapat beberapa kelemahan, yaitu tingkat hasil dan produktivitas sistem pertanian terpadu belum meyakinkan petani pada umumnya. Kemudian, belum dipahaminya sistem pertanian terpadu secara benar oleh berbagai pihak, yaitu petani dan fasilitator, dan juga kebiasaan para petani dalam menggunakan pestisida dan pupuk kimia.
Namun, ada pula kekuatan dari penerapan sistem pertanian terpadu di Papua, yaitu menekan biaya operasional, dan pertanian terpadu ini adalah pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga aliran nutrisi dan energi berimbang. Dan kekuatan selanjutnya adalah sistem ini meminimalisir input dari luar atau bahkan tidak diperlukan sama sekali karena adanya daur limbah di antara organisme penyusunnya. Di hasil analisis TOWS yang kami lakukan terkait tentang sistem pertanian terpadu, kami mengusulkan beberapa solusi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama membentuk media komunikasi. Media komunikasi ini diperuntukkan sebagai layanan interaksi antara masyarakat dan pemerintah, di mana di sini pemerintah sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan yang berbentuk regulasi dan proteksi dalam konteks perdagangan yang adil. Yang kedua adalah klinik konsultasi. PT PKT dapat membangun tempat untuk masyarakat berkonsultasi terkait sistem pertanian terpadu. Masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah kepada PT PKT, dan PT PKT dapat menawarkan solusi kepada masyarakat tentang apapun permasalahan yang akan dihadapi petani dalam keberlangsungan program sistem pertanian terpadu ini. Dan solusi yang terakhir adalah edukasi. Dikarenakan minimnya pengetahuan dan skill yang dimiliki para petani, maka PT PKT bisa memberikan fasilitas berupa bimbingan, pelatihan, pemagangan bagi para penduduk usia kerja agar bisa mengelola sistem pertanian terpadu dengan sustain atau dalam jangka panjang. Selain memberikan solusi dari penerapan sistem pertanian terpadu, kami juga merekomendasikan program CSR dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Dalam jangka pendek, kami menawarkan sistem KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari. Dan kemudian dalam jangka panjang, kami baru merekomendasikan sistem pertanian terpadu untuk diterapkan. Mari kita bahas rekomendasi program dalam jangka pendek, yaitu KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang merupakan sebuah program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan, entah itu dusun, desa, atau kecamatan, dengan prinsip pemanfaatan pekarangan ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui penyediaan aneka sayur dan buah serta sumber protein hewani. Program ini kami usulkan untuk diimplementasikan dalam jangka pendek karena mengingat belum terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat lokal akan pangan sehari-hari. Ditambah lagi dari 5 indikator pengukuran indeks daya saing infrastruktur, Papua masih berkutat 3 di antara keseluruhan indikator. Program ini membutuhkan kerjasama antara masyarakat sebagai eksekutor, pemerintah daerah sebagai lembaga swadaya, dan juga PT PKT sebagai penggagas dan pengembang alur program. Di samping itu, pembangunan KRPL diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mengurangi biaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan biaya untuk pendidikan. KRPL ini bisa menjadi batu loncatan sembari pembangunan program pertanian terpadu berjalan, karena program ini dinilai relevan dengan program pertanian terpadu yang akan dilakukan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Sistem pertanian terpadu dapat menjadi opsi CSR jangka panjang dengan pengembangan model bioslurry. Penggabungan ternak sapi dan budidaya tanaman jagung dapat dijadikan opsi dengan kegiatan pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik menggunakan metode vermicomposting. Dari hasil proses vermicomposting tersebut adalah pupuk organik ramah lingkungan atau dikenal dengan kascing, bekas cacing. Selanjutnya, kascing tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam bertani jagung dan sayuran. Jagung muda yang dihasilkan dapat dijual ke pasar, sedangkan tebon jagung dapat digunakan sebagai sumber pakan hijauan. Selain itu, lumpur dari biogas dapat digunakan sebagai pupuk cair. Pengolahan ini juga dapat menghasilkan gas metan untuk memasak dan mengurangi pencemaran lingkungan. Model pengembangan selanjutnya yaitu LEISA atau Low External Input and Sustainable Agriculture. Pengembangan sistem pertanian terpadu membutuhkan teknologi tepat guna. Salah satunya adalah sistem LEISA. Sistem ini menggabungkan komponen tanah, hewan, air, iklim, tanaman, dan manusia dalam sistem produksi agar saling melengkapi dan bersinergi. LEISA dapat berbentuk sistem pertanian terpadu yang memiliki keberlanjutan baik secara ekonomi maupun ekologis, sehingga produktivitas dapat meningkat dibandingkan dengan sistem pertanian tunggal. Kami berharap pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat kepada audiens. Terima kasih atas atensinya. Salam hangat, Tim The Glory.